beliau ini adalah salah satu PNS termuda dan lulusan kedua terbaik di Sumatera Barat. Untuk push up saya cuma dapat nilai 60. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam abdi negara. Kembali lagi bersama aku, Randi Atonsina. Kali ini aku di lapangan Wiro Brajat, Kota Padang. 3 tahun yang lalu kita tes kesemaptan CPNS tahun 2017 di lapangan ini. Kali ini aku tidak sendiri, aku bersama rekan satu perjuangan aku, rekan satu letting. Di sini adalah beliau ini adalah salah satu PNS termuda dan lulusan kedua terbaik di Sumatera Barat. Sini kita akan berbagi pengalaman pribadi beliau ini tentang tes kesemaptaan dan latihan tips untuk lolos tes kesemaptaan dan berapa sih nilai beliau ini agar lolos tes kesemaptaan CPNS tahun 2017. Oke, sebelum lanjut ke video, bantu aku untuk subscribe channel ini, like, komen, dan share ke teman-teman semuanya agar aku lebih semangat lagi bikin video selanjutnya. Oke, kita tanya langsung ke Bang Abraham ini. Sebelum kita tanya tentang tes kesemaptan dan pengalaman beliau ini, kita mohon minta Bang Abraham ini memperkenalkan dirinya untuk teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Abraham Yusan. Saat ini saya bekerja di Lapas Kelas 2A Padang sebagai penjaga tahanan. Dahulunya saya juga ikut tes CPNS pada tahun 2017. Kali ini saya akan berbagi pengalaman pada saat saya mengikuti tes CPNS pada tahun 2017. Oke teman-teman, ini Bang Abraham ini bertugas di Lapas Padang seperti itu ya Bang. Sebagai apa tugasnya di sana Bang? Ya, tugas saya di sana adalah sebagai tenaga pengamanan, di mana setiap saya dinas itu melakukan apel warga binaan, melakukan kontrol ke blok-blok, dan tentunya adalah melakukan pengamanan di mana tidak ada terjadinya suatu hal yang tidak diinginkan. Oke, seperti itu tugas Bang Abraham sebagai PNS di Kementerian Hukum dan HAM yang bertugas di Lembaga Pemasyarakatan Kota Padang, seperti itu. Oke, kita tanya langsung bagaimana sih pengalaman Bang Abraham ini untuk tes kesemaptaan dan bagaimana sih latihannya. Bang, kemarin gimana sih latihan tes kesemaptaan? Bagaimana sih apa sih tahapan tes kesemaptaan CPNS penjaga tahanan ini Bang? Untuk tahapan tesnya sendiri, ya tentunya di awal ada tes SKD, yaitu tes CAT. Oh ya. Kita ujian berbasis komputer. Oke. Untuk semaptanya sendiri itu ada pertama tes lari 12 menit. Oke. Yang kedua itu adalah pull up. Yang ketiga ada sit up. Setelah sit up ada push up, dan terakhir itu ada saturan lari zigzag. Oke. Boleh tahu Bang, kemarin nilai SKD-nya berapa di tahun 2017 kemarin? Untuk tahun 2017 nilai SKD saya 378. Oke, bagus sekali. Dan tadi tes kesemapatan ada 4 ya Bang. Ada berapa tadi? Ada 5. Ada 5 ya. Lari, pull up, push up, sit up, dan salteran ya. Ya. Itu kemarin tesnya di pagi hari apa bagaimana kemarin persiapan untuk tes kesemapatan kemarin Bang? Alhamdulillah pada saat menjalani tes saya mendapatkan tes di pagi hari. Ya, cuaca cukup bagus pada saat itu. Ya, untuk persiapannya itu udah semaksimal mungkin saya lakukan, di mana setiap hari saya latihan pagi dan sore, bahkan sampai malam hari. Dan saya juga sebelum tes pun, sehari sebelum tes juga masih latihan. Oke, sebelum kita lanjut, kita tanya sebelumnya sebelum tes ini Bang Abraham lulusan SMA apa ada pekerjaan lain sebelumnya? Sebelum saya ikut tes ini saya baru lulus SMA. Jadi saya lulus SMA juga pada tahun 2017.
Dan setelah tamat SMA saya kuliah, dan saya ikut tes ini berbarengan dengan kuliah saya. Oke. Jadi tamat SMA tahun 2017 ya, Iya. langsung tes tahun 2017. Info CPNS ini dari mana ini Bang? Infonya saya dapatkan dari Instagram, dari ketika saya browsing ada ketemu berita tentang Kemenkumham. Saya coba baca, saya coba ada tesnya, dan saya coba ikut, dan alhamdulillah berhasil. Alhamdulillah ya. Kemarin itu kan kuliah ya Bang. Itu apa kemarin tuh hanya coba-coba untuk tes CPNS, apa emang berminat sekali untuk menjadi PNS seperti itu? Ya, tentunya saya sangat berminat sekali. Saya sangat berusaha keras untuk bisa lolos. Ya, tentunya menjadi CPNS, menjadi PNS itu memang tidak mudah. Banyak sekali yang harus dipersiapkan. Meskipun saya harus kuliah, saya harus persiapkan dengan baik. Jadi cukup matang lah persiapan saya untuk itu. Oke. Jadi persiapannya cukup matang ya untuk tes ini. Jadi tes ini pertama kali ya, tes CPNS ini pertama kali ya Bang Abraham? Ya, pertama kali saya ikut. Sebelumnya asalnya dari mana Bang Abraham nih? Saya berasal dari Solo Kabupaten, di Nagari Gawang. Saya dulu bersekolah di SMA 2 Kota Solo. Oke. Jadi Bang Abraham ini berasal dari Solo dan pernah kuliah di Kota Padang ini ya teman-teman semuanya. Dan di sini Bang Abraham ini sangat berminat sekali untuk menjadi PNS dan mencoba mendaftar CPNS. Di sini tesnya pertama kali, pengalaman pertama kali ini ya Bang Abraham. Belum ada pengalaman sama sekali untuk tes ke CPNS ini. Belum ada sebelumnya, jadi pengalaman perdana dan yang memang yang pertama kali saya ikut. Oke. Dan ada yang bertanya ini Bang, CPNS ini bisa ada orang dalam apa bagaimana Bang? Apa bisa dibayar? Soalnya banyak yang teman-teman kita bertanya takut kalah sama orang dalam, takut kalah sama yang bayar seperti itu. Apa ada seperti itu Bang Abraham? Ya, kalau saya sendiri dan juga teman-teman yang lain itu tidak ada yang namanya bayaran, karena sama sekali tesnya itu murni dilakukan dan memang betul-betul diawasi secara langsung, di mana nilai yang kita dapatkan langsung dikirim ke pusat. Oke. Jadi nggak ada bisa permainan sedikit pun. Oke. Sebelumnya Bang Abraham apa ada teman atau rekan atau keluarga di Kemenkumham apa gimana? Nggak ada. Saya nggak ada keluarga di Kemenkumham, dan belum ada sejarahnya keluarga saya yang jadi PNS Kemenkumham. Oke, seperti itu ya teman-teman. Di sini kita tanya tadi udah persiapannya, tesnya tadi ada 5 untuk tes kesemaptan. Persiapannya Bang Abraham ini berapa hari untuk tes kesemaptan ini Bang? Untuk tes kesemaptan sendiri, jarak antara tes CAT dengan tes semapta itu ada sekitaran 2 minggu. Sebelum saya tes CAT, saya sudah menjalani latihan-latihan, banyak latihan yang saya jalani, tetapi intensnya saya latihan, di mana seringnya saya latihan itu setelah 2 minggu sebelum tes SKD dilakukan. Oke, apa-apa saja latihan yang dilakukan kemarin tuh Bang? Kemarin latihan saya itu dari mulai lari, saya nggak ada hitung untuk lari 12 menit, pokoknya saya lari, yang mana itu semaksimal mungkin, waktu paling sedikit, jarak paling jauh. Dan yang kedua, pada saat pull up saya latihan terus, di mana target nilai tertingginya di sini adalah 17 kali pull up. Selanjutnya untuk tes sit up, latihan sit up di mana maksimalnya saya harus lebihi, dan alhamdulillah pada saat tes saya berhasil mendapatkan nilai maksimal, di mana ada 45 sit up yang harus saya lakukan. Oke. Selanjutnya pada push up juga sama, 45 push up nilai maksimalnya, dan terakhir pada starteran lari zigzag, di mana kita harus berhasil memangkas waktu dengan sangat singkat sekali. Jadi di sini yang ditanya adalah kecepatan kita dan kelincahan kita. Oke. Kemarin itu persiapan untuk tes kesemaptan itu apa kita pakai baju kemeja putih, celana hitam apa bagaimana Bang? Apa langsung pakaian olahraga? Ya, pada saat tes kesemaptaan langsung pakaian olahraga aja.
Oh, langsung Pakai celana putih pendek sama baju kaos putih oblong. Oh, itu untuk pria ya? Ya, Bang? untuk pribadi. Untuk sepatunya, sepatu apa itu, Bang? Sepatunya sepatu kets saya sarankan sih pakai yang solnya yang bagian bawah sepatunya itu yang bergerigi. Soalnya pada saat terang nanti kita nggak tahu kondisi lapangan kayak gimana. Oke, seperti itu ya teman-teman. Untuk tes itu apa boleh bawa minum, apa kita bisa minum, Bang Abraham, waktu tes kesemaptaan itu? Waktu tes kesemaptaan kita boleh bawa minum, cuman sayangnya waktu yang terbatas yang buat kita mungkin sulit untuk minum. Oke. Kita lihat kemarin tuh disuruh kumpul jam berapa di tes kesemaptaan ini, Bang? Untuk waktu kumpulnya itu udah dimulai dari jam 6 pagi dan tes pertamanya itu dilakukan pada jam 7 kurang seperempat. Oke. Sebelum itu kita harus mempersiapkan apa, Bang? Apa kartu ujian apa seperti itu? Ya harus, karena kartu ujian sama KTP itu sangat penting ketika menjalankan tes. Ada kemarin tuh membuat surat-surat pernyataan apa bagaimana itu, Bang? Pakai materai dulu itu? Ya itu karena ada KTP-nya yang tertinggal dan dimana pada saat itu harus dibuat surat perjanjian kalau mau tetap ikut. Ya jadi ketika habis selesai tes ya bawa KTP, kalau enggak ujiannya enggak balik. Oke. Waktu sebelum tes kesemapatan apakah kita di tes kesehatan kita untuk ikut tes kesemapatan ini, Bang? Apa tes tensi seperti itu? Kalau tes tensi atau bagaimana kondisi tubuh sih enggak ada. Oh, waktu itu nggak ada ya, Bang? Enggak ada. Tahapan pertama tes kesemapatan ini apakah kita disuruh untuk pemanasan sendiri apa bagaimana, Bang, kemarin tuh? Kalau untuk tes kesemaptaan kita dikasih senam pagi dulu pada pagi harinya sebelum melakukan tes kita dikasih senam sedikit dulu untuk peragangan otot-otot. Setelah itu baru dilaksanakan tes yang pertama. Dulu itu kan pesertanya banyak ya, Bang. Itu bagaimana pembagiannya, Bang? Apakah ada pembagian kelompok seperti itu? Ada pembagian kelompoknya. Jadi di nomor ujian yang telah ada itu telah dibagi sesuai dengan nomor urut ujiannya. Jadi kalau pada saat saya tes dulu itu dibagi menjadi 30 orang. Jadi satu kelompok yang bakal melakukan tes lari itu ada 30 orang. Selanjutnya kalau udah selesai tes lari, masuk kelompok baru yang tes lari. Yang kelompok yang telah menyelesaikan tes lari tersebut bisa melakukan tes pull up. Jadi kayak itu sistemnya. Oke, jadi sistemnya peserta dibagi kelompok dan melaksanakan tes lari dulu ya, Bang. Baru tes berikutnya seperti itu. Ya. Setelah tes lari kan pull up itu, Bang. Terus push up, sit up dan salteran seperti itu urutannya, Bang. Ya. Itu apakah ada istirahatnya tiap-tiap tes apa bagaimana, Bang? Kalau istirahatnya saya waktu itu yang pertama, rombongan yang pertama, kelompok yang pertama itu nggak ada istirahatnya. Jadi habis lari langsung ke pull up. Mungkin ada yang dapat istirahat mungkin pada kelompok bagian yang kedua. Soalnya kan harus menunggu selesainya kelompok yang pertama. Oke. Seperti itu. Jadi istirahatnya di sela-sela kita menunggu di tes berikutnya seperti itu ya, Ya. Bang. Tapi kalau mendapatkan kelompok yang pertama yang tes duluan mungkin nggak bisa istirahat ya, Bang. Ya mungkin sedikit waktu istirahat. Kalaupun itu temannya udah selesai jadi kita bisa istirahat kayak itu aja. Kan lari 12 menit itu pun nggak ada istirahat setelah lari itu, Bang. Apa langsung melakukan pull up? Kalau yang pertama itu pada saat yang saya tes dulu itu habis lari cuman istirahat sebentar aja, disuruh minum, habis itu langsung pull up saja. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi untuk tes kesemapatan ini emang benar-benar fisik yang diuji di sini ya teman-teman. Bang, kemarin tuh kita ingin tahu sih nilai abang waktu tes kesemapatan itu berapa sih? Kok bisa menjadi lulusan yang kedua terbaik di Sumatera Barat ini? Ya kalau untuk tes kesemaptaan mungkin ada yang lebih tinggi dari saya, cuman saya dapat nilai yang cukup baik. Nilai saya pada saat tes itu adalah 68. Oke. Itu larinya dapat berapa itu, Bang? Berapa kilo misalnya 12 menit itu kemarin? Alhamdulillah pada saat itu saya dapat
9 keliling. 9 keliling itu satu keliling 300 meter. Jadi saya dapat 2.700 meter. Tepatnya di lapangan ini kita tes kemarin tuh ya di Bang. lapangan ini. Jadi dapat 9 keliling, jaraknya 300 meter per keliling, seperti itu ya Bang. Ya. Untuk tes pull up berapa nilainya kemarin Bang? Untuk tes pull up saya dapat nilai 80. Saya dapat pull up sampai 13. Oh, pull up sampai 13 kali ya Bang? Ya. Untuk push up dan sit up-nya berapa nilainya Bang? Berapa kali dapatnya? Untuk sit up saya dapat nilai maksimal, saya dapat nilai 100. Untuk push up saya cuma dapat nilai 60. Oh, sit up 100 ya Bang? Ya. Itu berapa kali itu Bang, 100 itu? 45 kali dalam 1 menit. Oh, udah maksimal itu 45 kali dalam 1 menit. Ya. Untuk push up kok bisa mendapat 60 Bang? Ya karena tadi yang saya bilang tadi, saya rombongan yang pertama habis push up langsung disuruh sit up. Jadi tenaga ya terkuras habis. Jadi ketika sit up sudah dilakukan duluan, tenaga untuk push up jadi terkuras. Seperti itu ya. Itu berapa kali dapat nilai pull up-nya, push up-nya sih Bang? Untuk nilai push up saya bisa 33 kali. 33 kali ya teman-teman. Kalau maksimalnya nilai 100 dapat berapa kali itu Bang? Kalau misal? Dapat 45 kali. 45 kali ya teman-teman semuanya. Untuk nilai salteran berapa detik ya Bang kemarin tuh? Untuk salteran alhamdulillah saya dapat memangkas waktu. Saya dapat 18 detik. Cuma dapat 11. Itu ada koma-koma ya Bang? Kan dihitungnya per koma-koma ya Bang? Ya, per koma. Oh. Jadi tiap detik itu berbeda nilai. Semakin cepat semakin terbaik ya, nilainya. Semakin terbaik. Itu nilai terbaiknya berapa sih untuk tes salteran itu Bang? Ada dulu yang bisa memangkas waktu sampai 16 detik cuma. Wow, bagus sekali ya teman-teman. Untuk misalnya nilai minimalnya ada nggak Bang? Apa harus 18 detik, apa 20 detik, apa bagaimana Bang untuk nilai minimalnya? Nilai minimalnya sih nggak ada, cuman ada kayak rentang nilai aja. Dimana kadang ya kalau dapat 20 detik ya dapat nilai yang biasa-biasa aja. Kayak gitu aja sih. Untuk tes keselamatan ini apa yang harus kita kejar Bang? Apakah harus nilai push up kita kejar duluan, apa bagaimana Bang? Untuk nilainya sih karena di tes ini itu nilai lari itu nilai tunggal. Jadi ada dua bagian A sama bagian B. Bagian A itu hanya lari aja. Jadi untuk nilai lari itu berdiri sendiri nilainya. Jadi saya saranin yang paling maksimal itu adalah lari 12 menit. Okay. Ya setelah itu ada tes yang sit up, push up, pull up sama salteran itu nilainya semuanya dibagi semuanya. Jadi 25%. Oke, seperti itu ya. Jadi nilai lari ini nilai tunggal yang terbesar dari nilai-nilai push up, pull up dan lain-lainnya, seperti itu ya Bang. Yeah. Jadi kalau nilai-nilai yang lain itu dibagi seperti itu ya Bang. Ya. Jadi kalian maksimalkan di nilai lari atau kalian maksimalkan di latihan lari dan tetap juga di latihan yang lain tetap kalian maksimalkan biar nilai kalian lebih tinggi lagi, seperti itu ya Bang. Jadi untuk ada yang bertanya dari teman-teman nih Bang, nilai SKD-nya rendah nih Bang, ranking terakhir, apa ada kemungkinan untuk lulus CPNS ini Bang? Masih terbuka lebar. Sebab yang untuk tes SKD sama tes KB itu persentasenya sama-sama 50%. Jadi untuk nilai SKD sama nilai SKB itu saling sinkron. Jadi kalau kita bisa dapat nilai di SKB-nya tinggi, itu bisa mendukung sekali, bisa membantu sekali untuk menaikkan nilai pada saat penilaian akhir. Oke, jadi teman-teman tidak boleh pesimis dulu karena ranking yang terakhir, tetap berjuang di tes keselamatan ini ya Bang. Ya. Itu nilai kita apa langsung keluar waktu tes selesai itu Bang? Itulah kalau di Kemenkumham pada saat lakukan tes, selesai tes sorenya hasilnya langsung keluar. Oke, sangat transparan sekali ya Bang. Transparan sekali. Itu ada kita tanda tangan nih waktu tes, tahapan tes itu apa itu Bang?
ada setelah lari kita tanda tangan nilai juga seperti itu ya Bang, Ya, untuk mengetahui nilai untuk kita, untuk mengetahui nilai. menyetujui nilai kita sekian seperti itu ya Bang. Ya. Jadi kalian setelah tes keselamatan ini di tahun 2017 nilainya langsung keluar di sore harinya seperti itu. Bang, setelah tes selesai itu apakah diperbolehkan pulang? Apa kita menunggu apa-apa dari panitia dulu? Apa bagaimana Bang? Setelah selesai tes, setelah kita disuruh menandatangani kertas nilai itu kita udah boleh pulang, tinggal menunggu sorenya hasilnya keluar itu. Oke, seperti itu ya teman-teman semuanya. Oke teman-teman, itu tadi pengalaman Bang Abraham ini untuk tes keselamatan di CPNS Penjaga Tahanan di Kementerian Hukum dan HAM. Itu tips latihan dan tes keselamatan dan nilai-nilai Bang Abraham ini menjadi lulusan terbaik yang kedua di Sumatera Barat ini teman-teman. Sekarang Bang Abraham ini bertugas di Lapas Kota Padang seperti itu ya Bang. Ya. Bang, kalau ada teman-teman kita yang bertanya ke Abang langsung bisa Bang? Apa bisa kontak Instagramnya apa bagaimana Bang? Bisa, saya ada Instagram saya Abraham_Suprisan, juga ada WA, bisa DM saya aja. Ya, saya bisa bantu buat kasih motivasi serta arahan ke kalian. Oke. Jadi berhasil. Oke teman-teman, nanti follow juga Instagram Abang Abraham di sini. Nanti kalian bisa bertanya langsung ke Abang Abraham ini karena Bang Abraham ini adalah lulusan kedua terbaik di Sumatera Barat. Oke, kalau ada pertanyaan komentar aja di bawah video ini dan bantu aku juga untuk like video ini, komen dan share ke teman-teman semua ya, agar aku lebih semangat lagi bikin video selanjutnya. Oke, dan akan kudoakan kalian lulus menjadi CPNS Penjaga Tahanan di Kementerian Hukum dan HAM. Aku Randi Latonsina. Sampai jumpa.